Di kelas biologi luar ruangan, siswi tercantuk di kelas dibedah hidup-hidup oleh teman-teman sekelasnya. Ternyata usus besarnya sangat tebal. Itu usus besar. Sekalian, usus buntunya juga dipotong. Sepertinya dia makan roti lapis untuk makan siang hari ini. Dengan perintah guru, masing-masing mendapat 1 potong. Pas 42 potong. Mereka membuang potongan tubuhnya ke 42 sudut tersembunyi. Mei adalah sahabat siswi itu. Dia marah tapi takut. Hanya bisa menangis terseduh-seduh. Seminggu kemudian, pemakaman siswi bernama Tommy diadakan. Hanya Mei yang menangis lirih sepanjang acara. Guru mengancam dan mengintimidasi seluruh kelas. Memerintahkan mereka untuk tidak membocorkan kebenaran tentang kematian Tommy. Begitu dia selesai berbicara, seorang siswi datang terlambat. "Maaf, aku terlambat." "Tuh, Tommy, ini adalah karya terkenal dari Master Horror, Junji Ito." Tommy tak terbatas. Meskipun Tommy dapat dipotong-potong, perilakunya yang genit juga membuatnya dibenci. Secara resmi, dia punya pacar, tapi diam-diam dia mengandung anak gurunya. Hari itu di kelas biologi luar ruangan, Tommy tiba-tiba bertengkar dengan gurunya. Pacarnya, yang diam-diam mendengarkan, menjadi marah dan berlari keluar, meminta Tommy untuk menjelaskan semuanya. Di tengah pertengkaran, sebuah kecelakaan terjadi. Tommy jatuh dari tebing setinggi lebih dari 10 meter. Pacarnya panik dan ingin memanggil ambulans. Tetapi gurunya, yang hanya ingin menyelamatkan karirnya, menghentikannya. "Apa kau mau mengaku bahwa kau yang mendorongnya?" "Benar, kita tidak boleh mengaku. Ini bukan salahmu, ini salah Tommy sendiri." Wanita sombong dan menyebalkan seperti dia memang pantas mati. "Yamamoto, kau tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk wanita seperti dia." "Benar, dia pantas mati." Jadi, di bawah arahan guru, para siswa laki-laki melepas pakaian mereka dan mengambil pisau, mulai memutilasi Tommy. Di tengah proses, Tommy tiba-tiba sadar dan berteriak kesakitan. Semua orang dengan panik bertanya pada guru apa yang harus dilakukan. Namun jawabannya luar biasa seragam. Tak lama kemudian, Tommy dipotong menjadi 42 bagian yang sangat rapi. Setelah mencuci tubuh di sungai, masing-masing orang mendapat 1 potong. Mereka mengubah pembunuhan ini menjadi kasus orang hilang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, Tommy tidak akan mati, dan dia tidak mungkin mati. Di suatu tempat yang tidak diketahui, tubuh dan kepala Tommy mulai tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Tommy kembali muncul di kelas. Dia tampaknya melupakan kejadian di pelajaran biologi. Dia terus-menerus mengungkapkan cintanya pada guru. Tak lama kemudian, guru itu menjadi gila. Tommy, Xiaomei dan mantan pacarnya tidak tahan dengan rasa bersalah. Mereka memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun mereka dipojokkan oleh teman sekelas yang sudah kehilangan akal. Pada saat genting, Tommy muncul. Namun, dia sekali lagi dimutilasi. Ketika Tommy bangkit lagi, dia berada di sebuah pantai. Seorang pria bernama Xiao Shuai memiliki pacar yang menderita penyakit terminal. Namun, transplantasi ginjal bisa menyelamatkannya. Xiao Shuai ingin menyumbangkan ginjalnya, namun pacarnya menolak untuk menerimanya. Setelah beberapa saat, Xiao Shuai pergi. Tapi pacarnya, Suezi, tiba-tiba berubah. Dia merasa Xiao Shuai akhir-akhir ini tidak sabar dengannya, dan berpura-pura. Harus diakui, insting wanita memang kuat. Di lantai bawah, Xiao Shuai pergi bersama wanita lain. Suezi berpikir dugaannya benar, tapi sedetik kemudian, wanita itu datang menemuinya. Wanita itu mengaku bernama Lizzie. Menurutnya, Xiao Shuai adalah pria yang keji, munafik, dan bahkan jahat. Tapi Lizzie juga mengatakan, dia menyukai pria seperti Xiao Shuai. Suezi sangat marah, tapi Lizzie menyuruhnya bercermin, dan menyarankannya untuk meninggalkan Xiao Shuai. Suezi yang marah melempar boneka. Tapi karena lemparan itu, Suezi mengundang masalah besar bagi dirinya sendiri. Seorang perawat datang dan mengusir Lizzie. Setelah itu, Lizzie seperti wanita gila, membuat cerita buruk tentang Suezi di depan Xiao Shuai. Dia bilang Suezi menggoda dokter. Xiao Shuai tentu saja tidak percaya fitnah Lizzie. Dia menghentikannya untuk melanjutkan, tapi tanpa disangka, itu membuat Lizzie marah. Xiao Shuai buru-buru mencoba menenangkannya, tapi tak disangka, "Lizzie, siapa yang kau panggil? Aku bukan Lizzie. Bahkan namanya pun palsu. Apakah aku jatuh cinta pada wanita yang berbahaya?" Entah kenapa, Xiao Shuai teringat pertemuan mereka di pantai. Dia teringat kasus mutilasi 2 tahun lalu. Dia akhirnya yakin, Lizzie mirip sekali dengan Tommy.
Bahkan tahi lalatnya pun sama. Xiao Shuai memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi saat itu, Kitayama-kun, kau takut ya? Aku hanya bercanda. Aku hanya ingin melihatmu kebingungan. Aku hanya menginginkan Kitayama-kun. Aku mencintaimu. Tommy mengajak Xiao Shuai balikan. Meski tidak tahu apa rencananya, Xiao Shuai tidak ingin menunggu lagi. Xiao Shuai menikam Tommy hingga mati. Saat polisi datang, entah kenapa, Xiao Shuai ingin memutilasi Tommy. Apakah hanya aku yang merasakan ini? Cerita belum berakhir. Di kamar mayat, dokter sedang kebingungan. Tapi saat itu, seorang pria yang mengaku ayah Tommy datang. Dia mengizinkan organ Tommy digunakan. Pria itu tersenyum jahat. Dia adalah guru Tommy 2 tahun lalu. Suezi akhirnya sembuh. Perawat bertanya kenapa dia tidak makan. Suezi bilang dia tidak lapar. Dia menyuruh perawat melihat perutnya. Perawat terkejut. Suezi menyadari ada yang salah. Dia berteriak kesakitan. Di ruang operasi, di dalam perut Suezi, para dokter tercengang. Namaku. Sebenarnya Tommy. Siapa namamu? Namaku, Tommy Kawakami. Dia Tommy, karakter wanita tercantik ciptaan Junji Ito. Tapi di balik kecantikannya, tersembunyi sisi mengerikan. Oda adalah anggota klub fotografi sekolah. Dia sering diam-diam, memotret orang yang disukai teman-temannya. Untuk mendapatkan uang, suatu hari, Oda sedang meminta bayaran tinggi pada seorang teman untuk foto-foto itu. Tiba-tiba dihentikan oleh Tommy, anggota Dewan Disiplin. Tommy mengatakan bahwa tindakan itu melanggar peraturan sekolah. Tanpa ragu, Tommy menyita semua foto, dan memperingatkan Oda, jika terulang lagi, dia akan melaporkannya ke guru. Setelah itu, Tommy pergi dengan angkuh bersama anak buahnya. Oda sangat kesal karena sumber uangnya diputus. Tapi temannya menyuruhnya untuk tidak macam-macam dengan Tommy, karena orang terakhir yang melakukannya sudah dikeluarkan dari sekolah. Saat makan siang, orang yang disukai Oda tiba-tiba menemuinya, dan memintanya melakukan sesuatu yang penting. Oda tersipu malu, mengira cintanya akan bersemi. Ternyata, Murata memintanya untuk memotret Tommy diam-diam. Oda sangat marah atas permintaan itu. Pria yang disukainya memintanya memotret gadis lain diam-diam. Itu sudah keterlaluan. Apalagi orang itu adalah Tommy yang menyebalkan. Meskipun sedih, demi pria yang dicintainya, dia tetap melakukannya. Oda mendekati Tommy dari belakang, mengangkat kameranya, dan memotret sosok Tommy yang cantik. Tanpa disangka, sedetik kemudian, keluarlah. Tommy tidak marah Oda memotretnya diam-diam, malah berpose dengan berbagai gaya. Bahkan meminta Oda memotret lebih banyak, untuk disebarkan di sekolah. Saat berbicara, Tommy tiba-tiba bertanya berapa harga fotonya. Sambil memotret, Oda menjawab pertanyaan Tommy. Tak disangka, guru pembina klub berdiri di belakangnya. Menjual foto, guru itu mendengar semuanya dengan jelas. Akibatnya bisa skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Melihat foto Murata, Oda curiga. Semua ini adalah jebakan yang dirancang Tommy dan Murata. Saat itu, dia menerima foto Tommy yang sudah dicetak. Penampilan Tommy di foto membuatnya merinding. Di setiap foto, Tommy memiliki 2 kepala. Keesokan harinya di sekolah, Oda melempar semua foto Tommy dari jendela. Teman-temannya mulai bergosip. Tommy yang melihat fotonya, sangat marah, dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Oda. Oda yang tidak tahu apa-apa, masih merasa puas dengan tindakannya. Tiba-tiba Murata menemuinya, dan menarik tangannya ke laboratorium. Murata menceritakan rencana Tommy untuk menghabisinya. Lalu, saat Oda lengah, Murata berkata, "Oda, aku suka padamu. Matilah kau. Maafkan aku." Sambil gemetar karena marah, Tommy berkata padaku dia akan membunuhmu. Ternyata Murata juga tergila-gila pada Tommy. Dia menjadi boneka yang kehilangan akal sehatnya. Dalam keadaan darurat, Oda mengambil asam sulfat di atas meja dan menyiramkannya ke wajah Murata. Diiringi jeritan kesakitan Murata, Oda melarikan diri dari kelas. Keesokan harinya, Oda bersembunyi di rumah dan tidak berani pergi ke sekolah. Tapi yang tidak dia duga, Tommy tiba-tiba muncul di rumahnya. "Oda, kau terlihat baik-baik saja." Tommy membawa beberapa makanan ringan untuk menjenguk Oda, dan bersikeras bahwa dia tidak mengirim orang untuk membunuhnya. Tentu saja Oda tidak percaya omong kosong itu.
Dia memaki Tommy sebagai monster pembohong. Namun, kata-kata itu tiba-tiba membuat Tommy berubah ekspresi. Oda, apa kau barusan menyebutku monster? Benar kan? Kau barusan bilang aku monster, kan? Tommy memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan berlutut di lantai. Ekspresinya tampak sangat kesakitan. Lalu, di sela-sela jarinya, terlihat sebuah mata yang terbuka lebar. Dua pengikut Tommy mendengar jeritan itu dan mengikutinya. Mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Wajah lain tumbuh di sisi kanan Tommy. Apa yang kau lakukan? Melongo saja? Cepat singkirkan benda yang tumbuh ini. Lalu bakar. Para pengikut pun melakukan apa yang diperintahkan Tommy. Mereka mengambil pisau dan mulai menebas wajah itu. Entah karena bodoh atau karena masalah penglihatan. Akhirnya kedua kepala Tommy terpenggal. Kedua orang bodoh itu baru menyadari bahwa dewi mereka telah mati. Mereka jelas telah menjadi pembunuh dan memutuskan untuk membunuh Oda, sang saksi mata. Juga, saat itu, kepala yang tumbuh dari rambut tiba-tiba berbicara. Cepat bakar benda yang tumbuh ini. Cepat, dan keren, ayo. Maka kedua pengikut itu membawa kepala Tommy untuk dikremasi. Belum lama mereka pergi, tubuh Tommy tiba-tiba bergerak. Tommy perlahan-lahan merangkak dengan bantuan dinding. Yang mengejutkan Oda, kepala baru tumbuh di tubuh Tommy. Meskipun kepala yang masih tumbuh itu cacat, tetapi kepala yang jelek itu mengeluarkan suara menggoda Tommy. Begitulah Tommy sampai di luar apartemen dan menghilang di kegelapan malam.